وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Amma ba'd, hadirin ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas seluruh karunia dan nikmat-Nya yang senantiasa tercurah limpahkan kepada kita, sehingga kembali kita bisa bermuajahah di salah satu rumahnya untuk kembali mengingat nama-Nya, juga untuk saling tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Semoga hal inilah yang menjadi wasilah kita diselamatkannya dari panasnya api neraka, dan kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mempertemukan kita di dunia di dalam ketaatan kepada-Nya, agar kembali nanti di akhirat mempertemukan kita di dalam surga-Nya. Alhamdulillah, tidak terasa waktu terus berlalu, sehingga tahun 2022 pun sudah kita lalui, bahkan hampir 2 bulan lamanya. Dan ini menyadarkan kepada kita bahwa ketika waktu berlalu, maka berlalulah jatah kehidupan kita. Semakin berkuranglah jatah hidup kita di dunia. Jika saat ini di antara bapak-bapak ada yang sudah 60 tahun, berarti sudah 60 tahun dikurangi jatah hidupnya, Bapak sekalian. Dan sudah 50 tahun, berarti sudah 50 tahun dikurangi jatah hidupnya. Tentu hal ini mengingatkan kita untuk terus memupuk keimanan, ketakwaan, dan mengumpulkan amal soleh sebagai bekalan sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena hari ini adalah berkaitan dengan bulan Rajab, dan juga dalam bulan Rajab salah satu peristiwa besar yang terjadi di dalamnya adalah peristiwa Al-Isra dan juga Al-Mi'raj. Karena itu pada kesempatan kali ini mari kita mengulang kembali, mengingat kembali peristiwa tersebut, dan bukan sekedar untuk menghafal kejadiannya, bukan pula untuk sekedar mengingat-ingat apa yang Rasulullah SAW contohnya lihat, akan tetapi tadi Allah, agar kita lebih memperdalam wawasan kita, kemudian memahami kandungan yang terdapat di dalam Al-Isra wal Mi'raj, yang kemudian bisa kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Bapak sekalian, ketika mempelajari sirah, mempelajari sejarah Rasulullah SAW, yang menjadi titik tekan dan fokus kajian kita bukan sekedar menghafal tahun kejadian, bukan pula mengenal, bukan sekedar mengenal siapa yang berperan di dalamnya. Contohnya ada beberapa sahabat, kemudian juga ada beberapa tempat yang dikunjungi dan sebagainya. Akan tetapi lebih daripada itu, agar kita bisa mengambil faidah dan manfaat, juga pelajaran dari. Karena Bapak sekalian, tidak ada perjalanan hidup seseorang yang sempurna melebihi perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Karena itu benar jika dikatakan seluruh perkataan dan perbuatan Rasul adalah penafsiran bagi Al-Quranul Karim. Sehingga kalau Ibnu Taimiyah contohnya beliau menyatakan, yajibu an yu'lam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad bayyana li ashabihi ma'ani al-Qur'an kama bayyana lahum al-fadhahu. Harus diketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan makna-makna Al-Quran kepada para sahabatnya semuanya, sebagaimana beliau menjelaskan lafadznya. Dengan apa beliau menjelaskan makna Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran? Kalau menafsirkan Al-Quran hanya dengan perkataan, dalam arti tafsirul Quran di sunnah, maka kita akan mendapatkan hanya beberapa bagian saja. Tapi kalau yang dimaksud menjelaskan Al-Quran dengan seluruh kehidupan Rasul, maka kita katakan benar, Rasulullah SAW sudah menafsirkan Al-Quran secara keseluruhan dengan perkataan, perbuatan, akhlak, sifat beliau, Bapak sekalian. Karena itu pentingnya kita mempelajari sirah, salah satunya adalah dari sini, agar kita memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim, dan agar bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, saya tidak akan memperpanjang lebar berkaitan dengan cerita Isra Mi'raj karena sudah pada hafal, insya Allah sudah pada tahu, gitu ya.
Maka pada kesempatan kali ini kita lebih mengambil pelajaran yang terdapat dalam perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Al-ikhwah fillah, kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian ayat-ayat kami, sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-ikhwah fillah, di dalam Al-Quran Al-Karim Allah beberapa kali mengawali surat dengan tasbih, baik itu sabbaha, yusabbihu, ataupun sabbihisma rabbikal a'la, ataupun subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Jadi dengan tasbih itu dengan semua jenis katanya, pecahan katanya, dengan fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fi'il amr. Masya Allah. Al-ikhwah fillah, ini menunjukkan bahwa menyucikan Allah Subhanahu wa taala adalah bagian terpenting dari tauhid. Maka secara umum Bapak sekalian, tauhid itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tasbih dan yang kedua adalah tahmid. Tasbih, la ilaha, tidak ada ilah yang berhak disembah. Seluruh jenis sesembahan kita bersihkan, tidak layak untuk disembah. Baru kemudian illallah, hanya Allah yang berhak untuk disembah. Kemudian kita tetapkan pujian baginya. Makanya al-ikhwah fillah, Rasulullah menyatakan subhanallah tamla'ul mizan, subhanallah walhamdulillah tamla'u aw tamla'ani ma bainas samawati wal ardh. Sesungguhnya tasbih itu memenuhi timbangan, subhanallah dan alhamdulillah memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Ini menunjukkan kedudukan tasbih dan juga tahmid. Kandungan tasbih dan tahmid bukan sekedar Bapak sekalian barangkali ucapan dari lisan tanpa pemahaman terhadap makna, akan tetapi justru tasbih dan tahmid memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi, karena ada sebuah kandungannya adalah tauhid. Subhana, maha suci Allah, alladzi asra, yang telah memperjalankan pada suatu malam. Al-ikhwah fillah, asra ya, jadi isra itu perjalanan pada suatu malam. Makanya al-ikhwah fillah dilanjutkan di sini bi'abdi laila. Nah di sini ya, asra memperjalankan bi'abdi laila. Kenapa Allah menyatakan laila bukan lailah pakai tak marbutoh contohnya? Subhanalladzi asra bi'abdi lailatan, enggak, tapi laila. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah tidak semalaman penuh. Kalau lailatun semalaman penuh, Bapak sekalian. Makanya inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, sampai terbitnya fajar itu berarti semalaman penuh Bapak sekalian. Tapi di dalam perjalanan malam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan Isra-nya Rasul, laila, menunjukkan tidak sepenuh malam. Bahkan ada yang menyatakan hanya sepertiga malamnya saja. Perjalanan yang begitu cepat ya, beliau menggunakan buraq, yang mana buraq itu ketika melangkah meletakkan kakinya di akhir penglihatannya.
betapa cepatnya itu. Nah, subhanalladzi asra bi'abdihi abdun. Allah Subhanahu wa taala menamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan abdun. Ini menunjukkan bahwa predikat, pangkat, kedudukan dan gelar seseorang yang paling tinggi di hadapan Allah adalah ketika dia menjadi seorang hamba. Abdun itu mencakup jasad dan ruh, Bapak sekalian. Karena dari penafsiran ini pun para ulama mengambil kesimpulan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj bukan sekedar dengan ruhnya, akan tetapi jasad dan ruhnya. Maka disebut abdul, Bapak sekalian. Bagaimana mungkin orang-orang kafir mendustakan Rasul kalau ternyata yang di Isra dan Mi'raj kan hanya sekedar ruh? Saya kasih contoh, Bapak sekalian. Jika ada di antara bapak-bapak datang kemudian bercerita, tadi malam saya bermimpi naik haji dari Indonesia ke Mekah, naik haji. Kemudian setelah itu berangkat ke Madinah, kemudian ke Palestina, kemudian pulang lagi. Pada malam itu juga, pagi-paginya cerita, tadi malam saya mimpi seperti ini. Kira-kira ada nggak yang mendustakan? Namanya juga mimpi, Bapak sekalian. Makanya Isra dan Mi'raj kata para ulama nggak mungkin hanya sekedar ruh, tapi berserta jasadnya. Sehingga pantas orang-orang kafir mendustakan. Mereka menyatakan itu saudaraku wahai Abu Bakar mengatakan dia sudah mengadakan perjalanan tadi malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha, sebelum subuh sudah balik lagi. Padahal kami ketika mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menggunakan unta, bukan Toyota, 1 bulan kata beliau. Yang kata orang-orang kafir, 1 bulan perjalanan, 1 bulan kembali, jadi 2 bulan. Ini saudaraku bilang cuma sebagian dari malam. Maka kata Abu Bakar, jika benar apa yang diucapkannya, maka saya membenarkannya. Kita lanjutkan lagi, masih dari ayatnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi, dengan hamba. Allah mengungkapkan dan menamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba. Yang pertama, ketika diturunkan Al-Quran. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kalian masih ragu dengan apa yang diturunkan kepada hamba kami, maka datangkan dengan satu surat yang semisalnya. Jadi diturunkan Al-Quran disebut di dalamnya hamba. Yang kedua adalah ketika Isra dan Mi'raj. Yang ketiga, Allah juga menyatakan alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab, ini penurunan Al-Quran juga. Kemudian yang selanjutnya ketika Rasulullah SAW beribadah, wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Ketika hamba Allah berdiri untuk sholat, hampir-hampir jin itu mengerumuni beliau dengan jumlah yang begitu banyak. InsyaAllah. Jadi dalam masa ibadah, ketika beribadah, ketika diturunkannya Al-Quran, ketika datang tantangan ya untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, dan juga ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW dinamakan Abdul, seorang hamba. Laila, kita lanjutkan. Laila minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, Bapak sekalian, pelajarannya yang dapat kita ambil dari petikan ayat ini, untuk menggapai puncak kemuliaan sebelum sampai ke Sidratul Muntaha, maka diawali dengan permulaan yang baik. Dari masjid menuju masjid, baru kemudian ke Sidratul Muntaha. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, baru kemudian ke Sidratul Muntaha. Kita sebagai hamba Allah, Bapak sekalian, jika ingin menggapai derajat tertinggi di hadapan Allah, maka cara yang harus kita tempuh adalah lakukan kebaikan, kemudian diiringi dengan kebaikan, melanjutkan kepada kebaikan setelahnya, sampai kemudian kita bertemu dengan Allah di tempat yang terbaik. Al-ikhwah, dari masjid
menuju masjid. Permulaan yang baik diakhiri dengan akhirat juga yang baik. Karena itu alhamdulillah, seorang mukmin yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat pun adalah mukmin yang terpaut hatinya dengan masjid. Alhamdulillah, mereka tetap berniaga, mereka masih menuntut ataupun mencari nafkah. Akan tetapi urusan dunia tidak pernah melalaikan mereka dari masjid, tidak pernah melalaikan mereka dari seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika terdengar adzan, maka mereka akan segera mendatanginya. Masya Allah, rijal la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, bahwa mereka adalah rijal, mereka adalah satu golongan manusia, mereka adalah kelompok, mereka adalah laki-laki yang memiliki sifat rijal. La tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah, tidak pernah terlalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini pun kita mengambil pelajaran bahwa masjid yang paling utama yang ada di atas muka bumi ini adalah 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Bapak sekalian, kita sudah sama-sama mengerti bagaimana keistimewaan sholat di dalamnya. Dan juga alhamdulillah, Rasulullah SAW menyatakan la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan sampai kalian menyusahkan diri kalian untuk mengadakan perjalanan kecuali kepada 3 masjid. Masjidil Haram, masjidku ini yaitu Masjid Nabawi kata Rasulullah SAW, kemudian Masjidil Aqsa. Maka Bapak sekalian, jika mau nabung untuk safar, maka niatkan untuk umroh ataupun untuk haji, untuk berkunjung ke 3 masjid tersebut. Kalau kemudian mengumpulkan bekalan tapi hanya untuk berjalan-jalan ke mana sebenarnya, Los Angeles, Paris, Paris, mana lagi Pak Ji? Korea. Nah, daripada ke tempat-tempat tersebut, Bapak sekalian dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendingan ketiga masjid ini pahalanya besar, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih kalau pada waktu-waktu istimewa. Contohnya pada bulan Rajab, kan bulan haram. Kemudian juga pada bulan Ramadan kita itikaf di sana, contohnya Masya Allah, dilipat gandakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga salah satunya adalah Masjidil Aqsa yang disebutkan di sini. Masjidil Aqsa itu Bapak sekalian banyak sekali keistimewaannya. Di antaranya masjid ataupun daerah Palestina itu kan kata Allah tadi, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Palestina adalah negerinya para nabi. Banyak sekali para nabi yang diutus di sana. Palestina adalah tempat dilahirkannya Nabi Isa. Palestina juga adalah tempat hijrahnya Nabi Ibrahim dari Irak ke Palestina, ke Syam, gitu ya, Allah. Palestina di sana juga ada Diyar Ayub ataupun rumahnya Nabi Ayub. Ada mihrabnya Nabi Daud, ada kerajaannya Nabi Sulaiman. Bapak sekalian, kemudian juga ada di sana akan lahir satu kelompok yang dinamakan dengan At-Taifah Al-Mansurah. Satu kelompok yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak takut untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya hari kiamat nanti, ikhwan. Kemudian juga Masjidil Aqsa adalah akhir perjalanan Isra, awal perjalanan Mi'raj. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, baru kemudian ke Sidratul Muntaha. Alhamdulillah. Bahkan kalau dibahas secara mendalam keistimewaan Palestina itu jadi satu kitab tersendiri Bapak sekalian ya. Para ulama menulis keistimewaan Palestina. Alhamdulillah, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Dulu Nabi Musa minta, ya Allah, berikanlah izin agar aku bisa melihatmu. Tapi kata Allah, engkau tidak akan bisa melihatku di dunia. Lihatlah kepada gunung yang lebih kuat darimu. Ketika Allah menampakkan diri pada gunung, gunung hancur lebur.
Maka Nabi Musa pun pingsan karena melihat tersebut. Nah, dulu para nabi-nabi itu selalu memohon ataupun pernah memohon kepada Allah untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Nabi Isa minta agar diturunkan makanan dari langit, manna dan salwa. Ini Allah sendiri yang memberikan kepada Rasul. Kami mengisra dan mi'rajkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar engkau secara langsung melihat tanda-tanda kebesaran kami. Insyaallah. Maka nanti bertemu dengan para nabi padahal mereka sudah meninggal dunia, mengucapkan salam, kemudian mereka mengucapkan selamat, mengucapkan ahlan gitu ya, bi akhir salih wa nabiyyin salih, ataupun marhaban bi akhir salih wa nabiyyin salih. Selamat datang wahai saudara yang soleh, nabi yang soleh, kecuali Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Keduanya menyatakan marhaban bi'ibdin saleh wa nabiyyin saleh. Selamat datang wahai anak yang soleh dan nabi yang soleh. Masyaallah. Alhamdulillah. Kemudian Rasul juga nanti mengimami sholat ketika sampai di Masjidil Aqsa dan sebagainya. Nanti insyaallah kita akan ambil pelajaran darinya. Wa huwa innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah nanti mendengar siapa yang mendustakan peristiwa ini. Allah melihat bagaimana perilaku orang-orang kafir terhadapmu. Alhamdulillah. Nah, setelah kita mengawali dengan ayat, marilah kita langsung mengambil pelajaran daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan tentu Bapak sekalian, masih banyak nanti yang barangkali belum sempat disampaikan. Hanya sebagian saja yang saya sampaikan. Yang pertama Bapak sekalian, di antara faedahnya selain yang sudah disampaikan tadi, alhamdulillah, bahwa setiap para nabi dan para rasul diberikan oleh Allah mukjizat. Yang mana dengan adanya mukjizat ini manusia beriman kepadanya. Manusia meyakini bahwa dia adalah utusan Allah. Nabi Nuh diberi mukjizat oleh Allah bisa membuat perahu yang begitu besar. Kemudian Nabi Musa dan selanjutnya mereka memiliki mukjizat. Dan kata Imam Syafi'i, tidak ada seorang nabi pun yang diberikan mukjizat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan yang semisalnya atau lebih baik dari dia. Nah, Nabi Musa memiliki tongkat, dengan tongkat itu ketika dipukulkan ke lautan terbelah lautan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membelah bulan. Lautan yang terbelah oleh Nabi Musa, sedangkan bulan terbelah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Isa ketika mengusap orang yang sakit dengan izin Allah sembuh, orang yang sudah meninggal dunia dengan izin Allah hidup kembali. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Ali bin Abi Thalib sakit matanya cuma ditiup sembuh. Bapak sekalian, kemudian banyak hati manusia yang sudah mati kembali hidup dengan cahaya hidayah Al-Quranul Karim, dan mereka menjadi generasi paling mulia. Kemudian Nabi Sulaiman diberikan mukjizat bisa menundukkan angin. Perjalanan di pagi harinya setara dengan perjalanan 1 bulan. Perjalanan di sore harinya setara dengan perjalanan 1 bulan. Maka Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat Isra dan Mi'raj. Dalam sepertiga malam melewati Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Sebelum subuh sudah balik lagi. Mana yang lebih istimewa? Tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak sekalian, mukjizat Rasul, ada satu buku judulnya Mukjizatul Rasul. Di dalamnya disebutkan 1000 mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1000 Bapak sekalian. Jadi nanti kalau Bapak ingin membahas mukjizat Rasul mungkin perlu 2 tahun gitu. Atau kalau lebih cepat, kalau setiap pekan 2 kali ya mungkin bisa lebih cepat. 1000 mukjizat Rasul. Dan ada juga yang menyatakan mukjizat Rasul lebih daripada 1000. Alhamdulillah. Nah, di antara sekian banyak mukjizat teragung yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak sekalian, bahwasannya kemudahan itu akan datang setelah kesulitan, atau bahkan bersama kesulitan ada kemudahan. Tidak setelahnya, bersama kesulitan
ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Benar juga ada yang menyatakan kalau engkau mendapatkan kenikmatan, kesenangan, jangan terlalu senang karena setelahnya ada kesulitan. Ketika engkau diuji oleh Allah dengan beragam musibah, jangan terlalu sedih karena bersamanya ada kemudahan. Masya Allah. Rasulullah SAW sebelum dinaikkannya, sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj ini, sahabat-sahabatnya disiksa. Kemudian juga beliau diboikot. Di Syekh Abi Thalib ini diboikot, tidak boleh ada pasokan bahan makanan ke mereka, itu ke Rasulullah SAW dan para sahabat. Sehingga mereka makan dedaunan. Kalau mereka buang hajat seperti kambing kotorannya itu, karena yang mereka makan dedaunan. Alhamdulillah, bayangkan selama 3 tahun mereka diboikot seperti itu. Kemudian di masa-masa sulit tersebut Rasulullah SAW ingin berdakwah ke Taif. Beliau berjalan menuju Taif, Bapak sekalian, dengan harapan mereka akan beriman kepada Allah. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh penduduk Taif? Melempari beliau dengan batu sampai berdarah keningnya, dahinya. Beliau menyekat darahnya tersebut dengan tangannya yang mulia, Masya Allah. Beliau sambil berdoa kepada Allah, ya, mengadukan kelemahannya, mengadukan sedikitnya kekuatannya, dan selanjutnya juga tidak lepas dari itu, Bapak sekalian, terdengar berita wafatnya Abu Thalib, seorang paman yang senantiasa menaunginya, menjaganya, membela dakwahnya. Tapi ternyata saat ini beliau meninggal dunia. Tidak lama juga berselang, Khadijah, seorang istri yang sangat dicintainya, membelanya dari dalam, Bapak sekalian, beliau pun meninggal dunia. Sehingga tahun itu pun dinamakan dengan Amul Huzn, tahun yang penuh dengan kesedihan. Yang membelanya dari luar Abu Thalib, yang menaunginya dari dalam Khadijah, meninggal dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata ingin menghibur Rasulullah SAW dengan memperjalankannya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Maka Bapak sekalian dan ibu-ibu jamaah sekalian, siapa yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan anak-anaknya, pada keluarganya, pada hartanya, pada pekerjaannya, pada kesehatannya, dan semuanya, ingatlah, setelah kesulitan, bersama kesulitan ada kemudahan. Ketika malam semakin pekat, maka itu menunjukkan fajar akan segera menyingsing, Bapak sekalian. Semakin sulit kehidupan ini kita jalani, maka kita yakin sebentar lagi akan ada cahaya yang menerangi. Al-ikhwah itu ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Penduduk Mekah menolakmu, paman-pamanmu banyak yang tidak beriman kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami persiapkan satu tempat, yang mana tempat tersebut masyarakatnya siap menunggumu, siap beriman kepadamu, akan menjadi penolongmu. Mereka lah kalangan Ansor. Maka tidak lama setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, ada yang menyatakan 1 tahun, ada yang menyatakan 6 bulan, itu Bapak sekalian, beliau kemudian berhijrah ke Madinah. Disambut dengan begitu meriahnya, Bapak sekalian. Mereka sudah siap menemui ataupun menyambut kedatangan beliau. Masya Allah. Alhamdulillah. Fa inna ma'al usri yusra. Yang selanjutnya, ikhwah, pelajaran daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini, ikhwah, ketika Rasulullah SAW mengimami sholat para nabi, beliau ketika sampai di Masjidil Aqsa, kemudian mengimami sholatnya para nabi. Ini memberikan kesan dan sebagai isyarat bahwa kenabian ditutup dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Kepemimpinan manusia diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul setelah beliau SAW. Dan juga Bapak sekalian, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah pembuka seluruh para nabi. Beliau menjadi imam. Masya Allah. Maka kita wajib ya untuk tidak percaya jika ada yang mengaku-ngaku nabi, ya, sefasih apapun bahasanya,
sepanjang apapun sorbannya, ya. Kemudian juga apalah gitu ya, walaupun apapun banyak yang dia miliki contohnya, maka kita wajib untuk tidak mempercayai kalau dia ngaku-ngaku nabi. Apalagi kalau pelatih badminton ngaku nabi. Jalan-jalan ke Bogor dapat wahyu katanya, ya Masya Allah, namanya kan talas, dia dapatnya wahyu. Ada wahyu dapat wahyu. Pelajaran selanjutnya, ketika Rasulullah SAW sampai di Masjidil Aqsa, buraq yang ditungganginya itu diikat oleh beliau. Padahal kalaupun tidak diikat, yakin buraq itu tidak akan lari, karena buraq utusan Allah. Ya kan? Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita Bapak sekalian. Siapa yang mengaku tawakal kepada Allah, maka laksanakan sebab. Siapa yang membawa kendaraan untuk pergi ke masjid, kunci dulu baru sholat. Jangan sengaja digantungkan kuncinya, kemudian dia menyatakan saya bertawakal kepada Allah. Bukan seperti itu tawakal ini. Begitu juga orang yang sedang sakit. Sakit Bapak sekalian, tawakal yang benar adalah mencari obat. Berobat dulu ke dokter, ya setelah itu serahkan urusannya kepada Allah. Jangan sampai sudah kena diabetes ataupun juga kena kolesterol dan sebagainya, dia menyatakan saya tawakal kepada Allah, diam saja di rumah. Jadi kurang tawakalnya, yaitu nantinya malah tawakul. Beda antara tawakal dengan tawakul. Kalau tawakul itu nyerah udah nggak mau mengerjain apapun itu. Saya lapar disuruh makan nggak mau, saya ini tawakal. Ya Allah nggak apa-apa deh saya nggak makan, yang penting kenyang. Itu gimana tuh bisa? Ya Allah ini saya ini haus, ini di depan saya ada air. Ya Allah hilangkan haus saya. Minum dong gitu ya biar cepat hilang hausnya. Tawakal itu kerjakan sebab, hati bergantung kepada Allah. Itu Nabi Muhammad SAW mengajari tawakal. Dan tawakal ini pun adalah bagian dari tauhid. Maka Rasul menyatakan akan ada dari umatku yang masuk surga 70.000 golongan, 70.000 orang tanpa hisab. 70.000. Siapa karakter mereka? Karakter mereka itu yang pertama, hum alladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu tidak minta diruqyah, tidak tatayyur, tidak mengobati dengan besi panas, ya. Kemudian juga mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Berarti tawakal adalah tauhid Bapak sekalian. Tawakal kita kepada Allah dengan mengerjakan sebab yang diperbolehkan. Nah, selanjutnya berkaitan dengan tawakal juga banyak dalam sirah, insya Allah nanti kita bahas-bahas lagi. Termasuk contohnya ketika perang, Rasulullah SAW menggunakan besi, baju besi sampai 2 lapis lagi. Kalau ada di antara manusia ketika perang tidak pernah mempelajari ilmu peperangan, kemudian juga kalau berhadapan-hadapan tidak menggunakan baju besi, kemudian tidak membawa senjata dengan alasan tawakal, bukan tawakal, akan tetapi bunuh diri. Iya, bunuh diri berarti kalau seperti itu. Rasul saja yang ahli menggunakan pedang, pandai bergulat, beliau menggunakan baju besi sampai 2 kali lipatnya, 2 lapis. Yang selanjutnya, pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah pentingnya memiliki teman yang soleh. Rasulullah SAW dalam peristiwa ini ditemani oleh siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat termulia menemani manusia termulia. Masya Allah. Kita pun dalam perjalanan mengarungi kehidupan dunia ini perlu teman. Kalau sendirian cepat futur. Kalau sendirian kadang tersesat jalan. Karena itu perlu teman yang mengingatkan saat lupa, menguatkan saat lemah, mengobati saat sakit Bapak sekalian, menunjuki saat kita tersesat. Perlu teman. Sebanyak-banyaknya teman yang soleh itu. Semakin banyak teman yang soleh semakin bagus. Dan sebanyak apapun teman yang soleh kita anggap baru sedikit. Mulianya memiliki teman yang soleh bukan hanya di dunia, tapi nanti di akhirat mereka pun akan mencari kita. Ya Allah, di dunia kami sholat berjamaah bersama, di dunia kami saling mengingatkan akan Engkau,
di dunia kami saling berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi kenapa saya di sini tidak melihat saudara saya? Kenikmatan yang saya peroleh di dalam surga tidak terasa sempurna ya Allah tanpa kehadiran beliau. Kata Allah, cari temanmu barangkali nyangkut itu di neraka. Dicari oleh beliau, oh ternyata dia teman saya ya Allah. Dinaikkan oleh Allah, silakan bersama dengan temanmu. Masya Allah. Semakin banyak sekali lagi teman-teman yang saleh, mereka akan mendoakan kita di dunia, di akhirat pun akan mencari untuk sama-sama berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya juga Bapak sekalian, walaupun malaikat Jibril adalah malaikat paling mulia, Nabi Muhammad adalah manusia paling mulia, tapi keduanya mengajari kepada kita untuk taat aturan. Taat aturan gimana? Ketika melalui langit yang pertama, malaikat Jibril mengetok pintunya. Ini menunjukkan bahwa langit memiliki pintu Bapak sekalian. Maka dalam Al-Quran Abwaab as-Sama yang disebutkan ada pintu-pintu langit diketuk oleh malaikat Jibril. Kemudian mengucapkan salam. Para penjaga langit pertama menyatakan, "Man?" Siapa yang mengetuk pintu itu? Jibril. Jibril tidak menyatakan anak, gitu ya. Aku Jibril, masa kamu nggak tahu? Siapa yang mengetuk pintu? Jibril. Ini pelajaran juga Bapak sekalian. Kalau nanti kita bertamu mengetuk pintu, Assalamualaikum. Pemilik rumah bertanya siapa? Gitu. Kita menjawab Waalaikumsalam. Siapa? Jangan pernah menjawab saya. Saya itu Rasul pernah marah. Rasul sedang berada di rumah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Ana. Rasul menyatakan kullun nas yaquluna ana. Semua manusia mengatakan saya itu. Sebutkan siapa namamu itu. Siapa? Umar. Contohnya gitu ya. Siapa? Haji Imam Mahdi. Sebutin namanya gitu. Maka Jibril pun ketika ditanya siapa? Jibril. Waman ma'ak. Siapa yang bersamamu wahai Jibril? Jibril juga tidak menyatakan masa kamu nggak kenal. Padahal ahlus sama tahu Bapak sekalian. Mereka mengenalnya, tapi malaikat Jibril menyatakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata penjaga langit pertama, mereka menyatakan, apakah dia sudah diutus? Sudah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para malaikat menyatakan marhaban, gitu ya, selamat datang. Insya Allah. Dibukakanlah pintu yang pertama, kemudian bertemu dengan Nabi Adam. Ya, terus seperti itu Bapak sekalian. Langit kedua tetap menutup pintu, langit ketiga terus menutup pintu. Tidak pernah menyatakan kami adalah makhluk termulia, nggak perlulah minta izin. Jangan, tidak ada buah. Tetap saja ya, mereka mengajari kepada kita untuk mentaati aturan yang memang ditetapkan. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berarti pelajaran yang selanjutnya juga tawadhu. Tawadhu, rendah hati, Allah. Jangan sampai merasa kita lebih baik daripada orang lain. Ada seseorang yang sombong bertemu dengan seorang ulama, dia menyatakan, "Ya Syekh, kamu kenal siapa saya?" Kata Syekh itu, "Saya kenal siapa kamu." Walaupun mungkin Syekh ini nggak tahu namanya, tapi saya kenal, kata beliau. "Emang siapa saya?" Kata Syekh tersebut, "Kamu adalah hamba Allah yang diciptakan dari air hina. Kemana-mana membawa kotoran," kata beliau, "dan nanti kalaupun mati menjadi makanan cacing tanah." Digituin, gemeter itu laki-laki tadi. Kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mungkin di antara kita pun, di antara manusia lah di luar sana itu, bukan di kita. Di sini nggak ada insya Allah. Kan kadang ada yang bilang, "Kamu nggak tahu siapa saya?" Mungkin ada yang kayak gitu. "Saya pemilik pasar Senen," contohnya gitu. Insya Allah. Tidak, itu ada yang tahu. Bahkan Rasul SAW kalau duduk bersama para sahabatnya, jika ada orang yang belum kenal, di mana Muhammad? Karena duduknya sejajar. Di mana Muhammad? Masya Allah, tawadhunya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Bapak sekalian pelajarannya, ketika perjalanan Isra dan Mi'raj itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tengok kanan dan tidak tengok kiri, tetap ya mengarah ke depan itu. Kemudian malaikat Jibril menyatakan, "Hai Muhammad, sekiranya engkau tengok ke kanan, maka dikhawatirkan umatmu akan tergoda untuk menjadi Yahudi." Kalau ke kanan.
Kalau engkau menengok ke kiri, maka dikhawatirkan umatmu akan banyak yang masuk agama Nasrani. Ini mengajarkan kepada kita istiqomah, sebagaimana nama masjid sini. Istiqomah, lurus Bapak sekalian, di atas siratal mustaqim. Kita terus berpijak di atasnya, tidak nengok kanan, tidak nengok kiri. Kita tetap berada di atas Islam sampai ajal datang menjemput nyawa. Ada wahafidhahumullah, yang namanya godaan itu banyak. Bisikan bukan hanya dari kalangan jin, tapi juga dari kalangan manusia. Kalau bisikan dari jin, banyak orang tahu cara menghadapinya. Cukup mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau masih kurang, baca ayat kursi, insya Allah pergi. Tapi kalau bisikan dari kalangan manusia, dibacakan ta'awudz dan ayat kursi, makin mendekat. Maka kita harus tahu cara untuk menghadapinya. Ya Bapak sekalian, maka itu pelajarannya kita harus tetap istiqamah di atas siratal mustaqim. Pelajaran yang selanjutnya juga Bapak sekalian, daripada peristiwa Isra dan juga Mi'raj, agungnya ibadah sholat. Rasulullah SAW diperintahkan sholat oleh Allah tanpa perantara. Kalau dulu Nabi yang dianggap ataupun yang mendapatkan gelar Kalimullah, seorang Nabi yang selalu diajak bicara oleh Allah adalah Nabi Musa. Maka sekarang Nabi Muhammad SAW langsung di Sidratul Muntaha diajak berbicara oleh Allah. Diturunkan kepadanya kewajiban sholat 50 waktu dalam satu hari. Ketika turun sampai langit yang ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepadamu? Sholat 50 waktu. Kembali lagi wahai Muhammad, umatku gak mampu. Kata saya sudah mencoba di kalangan umatku gak mampu, minta keringanan. Minta lagi keringanan, diturunkan jadi 40. Turun lagi, ketemu lagi Nabi Musa, minta lagi keringanan, dikeringankan jadi 30. Minta lagi keringanan, jadi 30. Terus jadi 20, jadi 10. Minta lagi keringanan, diringankan jadi 5. Minta lagi keringanan, kata Nabi Musa. Saya malu untuk bolak-balik terus. Masya Allah. Maka 5 setara dengan 50 kali. Bapak sekalian. Jadi sholat ibadah teragung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak sekalian, saya beberapa kali menyinggung kepada jamaah itu seperti ini. Rukun Islam, saya yakin semuanya sudah tahu. Ada berapa? Ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Dari 5 rukun Islam ini, kan Islam dibangun di atas 5 fondasi. Yang 3 terkadang ditinggalkan, ya karena ada uzur. Walaupun salah satunya harus diganti di hari yang lain. Puasa boleh ditinggalkan ketika kita sakit, tidak kuat untuk berpuasa, atau sudah tua renta nggak kuat untuk berpuasa, atau ketika safar tidak kuat untuk berpuasa, kan boleh ditinggalkan walaupun ada penggantinya. Zakat apakah wajib bagi semua orang? Tidak, hanya bagi orang kaya, orang yang punya harta sudah sampai nisab dan haul wajib zakat. Yang fakir miskin nggak wajib Bapak sekalian. Berarti kan sudah gugur juga 2. Zakat sudah nggak wajib bagi mereka yang fakir miskin. Untuk makan aja susah katanya, bagaimana zakat? Yang ketiga haji. Haji itu hanya wajib bagi orang yang mampu Bapak sekalian. Kalau nggak mampu nggak wajib. Maka rukun Islam yang tetap berdiri pada tubuh kita, pada ruh kita hanya 2. Syahadat dan sholat. Kalau sholat ditinggalkan mau jadi apa Bapak sekalian? Makanya Rasulullah menyatakan pemisah antara kita dengan kekufuran sholat. Tidak cukup dengan syahadat Bapak sekalian. Kalau ibu-ibu masih meninggalkan sholat karena ada tamu setiap bulan rutin lagi, itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak nggak ada Bapak sekalian, sakit, kalaupun tidak bisa berdiri maka duduk. Tidak bisa duduk maka sambil berbaring. Tidak bisa dipakai isyarat Bapak sekalian. Itu menunjukkan agungnya ibadah sholat. Maka tidak ada kebaikan bagi siapa yang meninggalkan sholat. Ajari anak-anak kita sholat. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan anak untuk sholat dan ingat sabar, kata Allah. Wastabir,
Ada kata to'nya di sini, ada tambahan huruf menunjukkan ada tambahan makna. Kita memerintahkan anak untuk sholat, sabar, 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 sabar. Maka kita Bapak sekalian belum dinyatakan berhasil mendidik anak kalau anak belum sholat. Wastabir 'alaiha. Kami tidak pernah memaksamu ataupun juga memerintahkanmu untuk memberi rizki kepada anakmu, tapi kami yang memberi rizki kepada anak-anak kalian. Itu menunjukkan apa? Siapa yang taat kepada Allah, senantiasa menjaga sholat, Allah mudahkan rizkinya. Ingat itu Allah. Banyak orang yang berangkat kerja di pagi-pagi hari, belum sholat subuh sudah bekerja, sudah berangkat gitu. Mereka lupa kepada pemberi rezeki. Makanya ingat, sholat jangan pernah ditinggalkan karena keagungannya ya. Yang selanjutnya juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa itu adalah bahwasanya agama tidak dibangun di atas akal. Peristiwa Isra dan Mi'raj kalau dipikir-pikir pakai otak gak masuk akal. Ya, gak masuk akal. Maka dulu ketika ada seorang anak kecil berada di tengah-tengah lautan, beliau membawa gelas, air lautan itu dipindahin ke gelas. Gelasnya sudah penuh, terus saja dimasuk-masukin. Datang seorang filosof, seorang yang suka mengedepankan akal, bertanya, "Nah, kamu sedang ngapain?" "Saya sedang memindahkan air laut ke dalam gelas." Maka kata filosof tersebut, "Ya nggak mungkin bisa lah gitu ya, nggak mungkin bisa. Lautan begitu luas, gelas kecil nggak bisa." Maka kata anak kecil itu, yang mustahil, yang lebih mustahil adalah memahami keseluruhan agama dengan akal, kata gitu ya. Jadi si anak ini ternyata ingin membantah para filosof yang selalu mengedepankan akal. Dalam agama ini Bapak sekalian banyak hal yang tidak masuk akal karena akal, kalau kata Kiai Haji Zainuddin Amjad rahimahullah, akal kekecilan. Ya, akal kekecilan. Sholat subuh kenapa 2 rakaat? Ya kita nggak bisa mikir itu kalau ditanya seperti itu, karena Allah yang memerintahkan kita. Kita lagi segar bugar kok cuma 2 rakaat. Allah yang memerintahkan, udah ikutin saja. Kenapa kita dilarang untuk makan babi contohnya? Kalau alasannya karena ada cacing pita, di zaman Nabi ada nggak itu yang mengetahui kalau di babi itu ada cacing pitanya? Oh nggak ada yang tahu Bapak sekalian. Kalau alasan seperti itu cacing pita, maka suatu saat jika ditemukan satu obat yang bisa membunuh cacing tersebut, kira-kira babi itu menjadi halal atau haram? Tetap haram. Bukan haram, enggak. Haram. Ada mau bilang halal, tapi kemudian dipendidikan mungkin ya. Tetap haram itu aja. Jadi dia agama berlandaskan kepada keimanan. Kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana din bil aql." Gitu. Kalaulah agama itu dibangun atas dasar akal, maka mengusap bagian atas sepatu itu, mengusap sebagian bagian bawah sepatu itu lebih utama daripada mengusap atasnya. Kalau bapak-bapak pakai sepatu tinggi, kalau kemudian sebelumnya sudah suci, kemudian mau wudu lagi karena batal, cukup diusap atasnya, bukan bawahnya Bapak sekalian. Atasnya itu yang diusap. Padahal kalau menurut akal, yang kotor kan bawahnya, kenapa nggak diusap? Dia makanya jangan mengedepankan akal. Yang selanjutnya Bapak sekalian, dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj menunjukkan ketegaran seseorang dalam beragama. Siapa yang terlihat? Abu Bakar As-Siddiq. Yang lain mendustakan, Abu Bakar tetap menyatakan, "Saya membenarkannya." Bahkan kalau ada kejadian yang jauh lebih hebat lagi daripada Isra Mi'raj, saya akan membenarkannya. Rasulullah SAW ketika selesai Isra Mi'raj itu kan pertama kali bertemu dengan Ummu Hani. Kemudian Ummu Hani bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi dengan engkau malam ini?" Kata Rasulullah, diceritakan peristiwa Isra Mi'raj itu. Ummu Hani seorang yang beriman kepada Allah dan
Rasulnya, beliau menyatakan khawatir kepada Rasul, ya Rasulullah, jangan engkau ceritakan peristiwa ini karena nanti kau akan didustakan. Apa jawaban Rasul? Tidak, saya tetap akan menyampaikannya kepada umatku walaupun mereka mendustakan. Tegar beliau dalam berdakwah. Ternyata benar kan Bapak sekalian, didustakan oleh manusia pada waktu itu, kecuali Abu Bakar As-Siddiq, maka beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Yang selanjutnya Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajarannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia dan anugerah kepada seorang hamba sesuai dengan kesuciannya. Manusia yang paling suci kan Rasulullah SAW, maka karunia begitu besar diberikan kepadanya sampai Al-Kautsar diberikan kepada Rasulullah SAW. Maka seberapa kadar kesucian kita, maka sebesar itu pula karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwah, mulai saat ini mari kita sucikan lisan dari ghibah. Ghibah itu bahasa sekarangnya mungkin gosip, atau bahasa lainnya adalah check and recheck gitu. Atau bahasa lainnya apalagi lah itu ya, ghibah. Nah, iya seperti itu ya. Nah iya, Haji lebih tahu lah. Saya nggak ada TV. Kemudian juga Allah, kita sucikan telinga kita dari apa-apa yang diharamkan. Kita sucikan penglihatan kita dari melihat hal-hal yang diharamkan. Sucikan tangan kita ini Bapak sekalian dari perbuatan zalim, dari mengambil harta orang lain, dari memukul orang tanpa alasan yang benar dan sebagainya. Ya. Kita sucikan seluruh anggota tubuh kita termasuk ruh dan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin penutup ya. Terakhir, dan sekali lagi masih banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, tapi inilah yang baru saya sampaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj itu diperlihatkan beberapa macam siksa penghuni neraka. Ya, memberikan pelajaran kepada kita, hindari dan jauhi perbuatan dosa dan kemaksiatan. Maka benar Rasulullah menyatakan, kalaulah kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa, banyak menangis. Orang yang memakan riba balasannya seperti apa? Dalam riwayat lainnya ketika Rasul bermimpi, contohnya orang yang memakan riba itu berenang di lautan darah. Ketika hendak ke pantai, ke tepian, dilempari lagi ke tengah lagi. Naudzubillah. Kemudian juga para pezina, hukumannya seperti apa? Kemudian orang yang melalaikan sholat, kan diperlihatkan kepada Rasul. Orang yang tidur ketika datang waktu sholat, ditimpakan batu yang begitu besar ke kepalanya, hancur kepalanya, diganti dengan kepala yang baru, dilempari lagi seperti itu. Na'udzubillahiminadzalik. Intinya Bapak sekalian, jauhi kemaksiatan dan dosa agar kemudian kita mencapai puncak ketinggian derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sisa waktunya mari kita gunakan untuk sharing, tanya jawab. Kalau ada yang mau menambahkan juga boleh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz kita yang telah menyampaikan pelajarannya pada pagi hari ini terkait masalah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Banyak pelajaran yang kita terima pada pagi hari ini, tentunya akan menjadikan keimanan kita bertambah dan ketakwaan kita bertambah pada Allah Taala. Kita langsung pada sesi tanya jawab. Silakan. 1, 2, 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mempelajari sirah Nabawi, kita kan kembali ke zaman kaum salaf, di mana para tabiin itu menulis sunnah-sunnah Nabi dan mengumpulkannya gitu Pak Ustaz. Cuman zaman sekarang kadang-kadang kita bingung Pak Ustaz.
Kalau nanti yang merayakan Isra Mi'raj tidak kunut atau tidak punya biaya untuk tahlil dan segala macam, itu dianggap Salafi, Wahabi gitu Pak Ustaz. Kadang-kadang kita bingung, sementara orang yang naik berkah ke gunung-gunung, ke pohon atau ke makam-makam wali itu tidak diapa-apakan karena mereka menganggap itu memang sudah tradisi mereka gitu. Jadi sementara kita kaum Islam ini kita dihujat dengan kata-kata Salafi, Wahabi gitu. Padahal zaman Salafi itu kan sebetulnya kan sahabat Nabi, bukannya aliran Salafi atau Wahabi. Kadang-kadang kita jadi bingung sendiri antara kita akhirnya berusul cuma gara-gara kita tidak mengerjakan sesuatu sunnah Nabi, dianggapnya kita golongan dari Salafi dan Wahabi tersebut gitu Pak Ustaz. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Ustaz. Saya tertarik dengan filsafat tadi Ustaz. Saya punya teman juga salah satu kuliah di IAIN itu yang belajar filsafat. Terus mulanya mereka ajak diskusi segala macam. Tapi ujung-ujung mereka nggak sholat. Tadinya sih sholat seperti itu, belajar masuk filsafat, dan beberapa teman yang ikut dia juga banyak nggak sholat. Bagaimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, mengenai Muhammad tadi, kemudian ada kejadian itu bahwasanya ada ulama atau siapapun juga kiai dan sebagainya yang dia tubuhnya ada di sekolah, ada di sini, tapi sebenarnya dia udah mentah gitu. Saya sebenarnya sholatnya di mentah ini, tapi tubuh saya ada di sini. Nah, itu apakah dia termasuk istilahnya aromat gitu? Terima kasih. Assalamualaikum. Kereta mau jalan deh. Dari ibu ada ibu? Cukup? Ya, ada kan saya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang terjadinya Isra Mi'raj tanggal berapa dan tahun berapa. Ya, tanggal berapa dan tahun berapa. Ada yang menyatakan terjadinya itu pada bulan Rabiul Awal. Ada juga yang menyatakan pada bulan Syawal. Ada yang menyatakan bulan Ramadan. Ada yang menyatakan pada bulan Rajab. Perbedaan pendapat ini banyak Bapak sekalian. Kenapa? Salah satu alasannya karena Rasul dan para sahabat tidak merayakannya katanya. Kalaulah mereka merayakan, niscaya akan jelas waktunya. Tapi karena mereka tidak merayakannya itu sehingga terjadi perselisihan pendapat. Nah, ikhwanakumullah, kalaupun tidak merayakan, maka kewajiban bagi seorang muslim adalah mengenang, mempelajari untuk kemudian kita ambil pelajaran dan kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk bagian sirah yang harus kita pelajari. Bahkan semakin menumbuhkan keimanan tadi kan, mempelajari Isra Mi'raj, Masya Allah, semakin kita beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua berkaitan dengan filsafat. Memang sebagian para ulama mencela ilmu filsafat sampai dinyatakan tidak mempelajari ilmu filsafat adalah suatu ilmu. Ya, jadi kalau sudah tidak belajar ilmu filsafat, itu sudah dapat ilmu tersendiri. Kemudian biasanya kalau yang awal-awal belajar filsafat bingung kayak tadi. Jadi orangnya itu kayak bingung-bingung lagi. Kemudian kalau terus dia sampai puncaknya filsafat, biasanya tobat. Biasanya. Contohnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Belum pelajari filsafat. Kenapa beliau dulunya gandrung dengan filsafat? Karena ayah tirinya gembongnya filsafat gitu. Dia Mu'tazilah. Abu Ali Al-Jubba'i itu, insyaallah itu kan termasuk tokohnya, kan tokoh Mu'tazilah. Namun kemudian di akhir menjelang akhirnya beliau bertaubat kembali ke Sunnah. Kan terlihat pengaruh
pengaruh daripada ilmu filsafat, seakan-akan pinter dalam beragama, sholat enggak. Ya, filsafat. Jadi ngotak-atik atok katanya apa? Ngotak-atik otak gitu. Terus aja diolah ini otak ini. Mereka mempelajari kinerja otak itu seperti apa, tapi mereka sendiri nggak berotak. Tanda kutip dia. Jadi banyak ada yang menyatakan ini. Banyak orang yang mempelajari ilmu kesehatan ataupun berbagai macam penyakit, ternyata mereka sendiri nggak sehat. Gitu ya. Banyak yang mempelajari ilmu tentang memanage waktu, tapi ternyata urusan mereka sendiri tercerai-berai. Banyak yang seakan-akan pintar, tapi ternyata mereka sendiri terlihat jahilnya. Yang selanjutnya, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tadi apa? Oh ya, Ustaz. Nah, Bapak sekalian, ini memang dari dulu ya. Ada orang yang ketika Jumatan dia nggak hadir, pas ditanya, Pak kok nggak kelihatan di masjid? Dia bilang saya Jumatannya di Mekah. Di Mekah jam berapa Pak? Kalau di kita jam 12. Jam 8. Disadarin aja mungkin dia lagi mimpi, dia lagi halusinasi, suruh wudhu, dia wudhu dulu Pak gitu ya. Di sana barunya 8, nggak nyambung gitu. Ya itu dari sana aja kayak gitu. Nah kemudian dulu ada cerita, dulu ada seseorang yang selalu menyatakan setiap malam saya pergi ke surga. Bilang kayak gitu, setiap malam saya pergi ke surga. Kedengeran sama ulama, sama syekh, beneran kamu pergi ke surga? Bener, saya ikut kamu. Bener kamu mau ikut? Beneran saya ikut. Ya udah nanti malam ke sini. Didatangi, ditungguin gitu. Ternyata ada yang menjemput. Dia dibawa, menurut dia itu dibawa ke tempat yang begitu indah, seakan-akan surga. Menjelang waktu subuh, kata penjemputnya sudah saatnya pulang. Kata ulama tersebut, ngapain pulang, ini kan surga. Saya nggak mau pulang. Akhirnya marah-marah dia menjemputnya, kamu nggak mau pulang. Pokoknya tetap saya nggak mau pulang, karena di sini sudah enak, gitu. Kata ulama ini. Ketika sudah terang, barulah terlihat bahwa mereka sedang berada di tempat sama. Jadi rohani itu hanya hayalan, halusinasi. Makanya ulama ini ingin membuktikan bahwa itu bukan surga. Ini adalah perbuatan syaitan. Makanya bapak-bapak kalau ada yang menyatakan seperti itu, tadi malam saya ketemu dengan Allah, ngobrol langsung dengan Allah, bahkan malaikat Jibril katanya, lalu coba disesuaikan dengan amalannya. Kira-kira orang ini rajin sholat berjamaah, akhlaknya bagaimana? Kalau akhlaknya buruk, sholat aja enggak, ngaku-ngaku ketemu malaikat Jibril, saya yakin bukan malaikat Jibril. Ya, Imam Ghazali aja ketika sholat, ada yang menyatakan ketika ada cahaya putih, wahai Ghazali, kamu udah nggak wajib sholat. Kata Imam Ghazali, ngambil terompahnya dilempar, pergi kamu wahai setan, wahai iblis. Mana mungkin saya nggak wajib sholat, Nabi Muhammad saja tetap wajib sholat gitu. Nah coba sekarang kalau ada orang yang seperti itu lagi di masjid, didatangi cahaya putih, wahai fulan, kamu sekarang udah nggak wajib sholat gitu. Oh mungkin besoknya akan viral, tadi malam saya ditemui oleh malaikat Jibril. Padahal belum tentu malaikat Jibril. Jadi seperti itu ya, mungkin karena halusinasi dan juga yang lainnya. Allah a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Mungkin itu ya dapat saya sampaikan. Insyaallah kita bertemu lagi di bulan Sya'ban nanti insyaallah sebelum Ramadan. Jazakallahu khair. Saya kembalikan ke pembawa acara.